Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, wah, wah ya. Apakah PDIP atau Ibu Megawati menyerah juga ya, ingin bertemu dengan Jokowi, atau Jokowi ingin bertemu dengan PDIP? Apakah Ibu Megawati menyerah? Dan ini ada berita yang cukup menarik. Istana mengatakan silaturahmi Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati sedang dicari waktu yang tepat. Artinya, apakah akan dulu juga begitu kan ya? Bagaimana pernyataan Hasto yang mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi ingin bertemu dengan Ibu Megawati, ya seharusnya bertemu dengan anak ranting dulu begitu kan. Artinya harus ketemu dengan anak cabang. Tamparan keras sih sebenarnya Hasto kepada Jokowi di situ begitu. Dan pada akhirnya Istana mulai agak panik hari ini begitu kan ya. Dia mengatakan akan mencari waktu ya, waktu yang tepat untuk bertemu dengan Ibu Megawati. Saya kira dengan beberapa asumsi tadi bahwa bertemu dengan Ibu Megawati secara demokrasi sah saja. Tapi saya kira tidak mungkin seorang Jokowi di situ begitu kan ya, bisa bertemu dengan Ibu Megawati tanpa ada kesepakatan yang kemudian ya, apa yang disampaikan dan apa yang diterima oleh PDIP. Kesepakatan apa yang diberikan oleh seorang Jokowi di situ? Jokowi nampaknya mulai ketar-ketir. Jokowi nampaknya mulai terpojok hari ini ketika mengkhianati PDIP di situ begitu kan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dengan adanya ini yang menjadi presiden itu adalah Prabowo. Wakilnya hanya Gibran di situ. Walaupun orang-orang Jokowi berada di lingkarannya Prabowo, tapi yang jelas yang punya kekuatan super kuat yaitu adalah Prabowo di situ, bukan Jokowi lagi. Jokowi nantinya tidak punya kekuatan apa-apa. Ya kita lihat saja, mereka ingin bertemu dengan Ibu Megawati. Karena bagi kami adalah Ibu Megawati adalah ketua umum partai, punya partai PDIP, sedangkan Jokowi tidak punya apa-apa di situ begitu kan. Ya kalau hanya memainkan bansos kan daerah menjadi presiden. Jelas di situ begitu kan. Maka saya kira PDIP dan Ibu Megawati tidak akan menyerah sedikit pun tanpa ada kejelasan dan tanpa ada kesepakatan hari ini. Ya kita lihat saja. Karena sebentar lagi Pak Jokowi akan lengser. Dia punya kekuatan apa? Sedangkan Gibran menjadi wakil presiden, dia hanya nasibnya sama dengan Kiai Ma'ruf Amin. Bisa saja ya dijadikan ban serep. Bisa saja mungkin perannya tidak sebegitu sama dengan presiden di situ begitu. Saya kira ini bagus begitu kan ya. Bahkan PDIP yang menurut saya pribadi agak menolak lah di situ begitu, ingin bertemu. Bahkan ya Ibu Megawati menulis tulisan yang sangat luar biasa dan itu menjadi tamparan keras kepada seorang Jokowi, menjadi tamparan keras kepada Mahkamah Konstitusi yang telah meloloskan Gibran ya. Dan endingnya Ibu Megawati tahu bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi hari ini. Saya kira ini perdebatan yang sangat luar biasa di situ begitu. Dan bahkan banyak sekali yang kemudian komentar-komentar netizen mengatakan, wah kalau Ibu Megawati sudah menolak, apakah Jokowi tidak malu begitu kan ya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ini. Gegara keinginan 3 periode nggak direstui terus, cari akal tanpa mengindahkan etika dan kepantasan. Lagian ngapain juga ketemu sama orang seperti ini lagi. Bahkan ya masyarakat sudah tahu ini. Pengkhianat partai nggak usah dikasih hati katanya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Sejak Jokowi meninggalkan PDIP babak belur hari ini ya. Angka dari pemilihan presiden yaitu adalah Ganjar Mahfud di situ hanya mendapatkan 16%. Padahal ini survei dari pertengahan awal begitu pencapresan Hamin 1 bulan dari pencalonan Mahfud begitu Pak Mahfud itu surveinya sangat tinggi loh begitu kan ya. Bahkan cawapres yang paling tinggi itu adalah Pak Mahfud. Tapi kenapa sekarang hanya mendapatkan 16%? Dan itu pertanyaan penting bagi kita begitu. Apa yang disampaikan para ahli, apa yang disampaikan para saksi di Mahkamah Konstitusi itu sudah jelas menandakan ada intimidasi, ada permainan bansos yang kemudian yang dilakukan oleh cawi-cawi mereka begitu kan. Siapa mereka? Ya tidak lain dan tidak bukan
dilakukan begitu kan ya. Siapa yang kemudian bisa mengontrol negara ini? Bisa mengontrol PJ, bisa mengontrol kepala daerah, bisa mengontrol kepala desa. Siapa mereka kalau bukan seorang presiden? Nah, itu yang menjadi saksi dan para ahli yang diungkapkan di Mahkamah Konstitusi kemarin begitu kan. Secara tidak langsung seperti itu begitu. Bahkan dari ahli 03 dia sempat memberikan satu statement dan berikan para ahli terkait dengan etika. Itu sebuah langkah yang sangat baik kalau menurut saya pribadi. Secara etika mereka diungkapkan begitu kan ya. Ya boleh-boleh aja ini kalau ya seorang Jokowi mau ketemu dengan Ibu Megawati, diskualifikasi saja dulu seorang Gibran. Kira-kira seperti itu begitu kan. Logika sederhananya yang kemudian akan diminta persyaratan. Tapi inilah politik kita, ada yang apa yang tidak mungkin dalam dunia politik. Semuanya pasti mungkin-mungkin aja begitu kan ya. Bahkan ini mari kita baca beritanya. Istana yang mengatakan silaturahmi Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati sedang dicari waktu yang tepat. Saya kira sulit akan terwujud, kecuali ada kesepakatan tertentu. Koordinator Staf Khusus Presiden ya Ari Dwiana mengaku Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi berencana untuk melakukan silaturahmi dengan Presiden Jokowi, Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri dalam momentum perayaan Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Namun ia belum bisa menjelaskan ihwal waktunya ya, karena masih cari waktu yang tepat. Bahkan ya terkait silaturahmi Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati sedang dicarikan waktu yang tepat. Lagian ini masih di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan yang paling tepat mempererat silaturahmi. Ari menyebutkan kepala negara selalu terbuka untuk melakukan silaturahmi dengan siapapun. Presiden sangat terbuka bersilaturahmi dengan siapapun, apalagi dengan tokoh-tokoh bangsa. Sementara itu, ya tenaga ahli koordinator staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin mengatakan silaturahmi antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati hanya masalah waktu saja. Namun, Ngabalin menegaskan bahwa Presiden Jokowi itu dan Megawati adalah sosok tulus dan bersih yang berjuang bagi kesejahteraan bangsa. Perbedaan tahun ini, kenapa tahun ini tidak silaturahmi dengan Bu Mega? Ini soal waktu saja, katanya begitu ya. Kalau memang soal waktu saja begitu kan, pasti ada syarat-syarat tertentu yang kemudian yang dilakukan oleh seorang Jokowi begitu kan. Dan kabarnya begitu ya. Bahkan seorang Jokowi begitu akan meminta seorang Prabowo untuk bisa bertemu dengan Ibu Megawati. Bisa saja terjadi seperti itu. Karena Pak Prabowo dengan Ibu Megawati tidak ada masalah apapun ya. Secara undang-undang, secara konstitusi mereka tidak ada masalah apapun. Yang menjadi masalah itu adalah seorang Jokowi dengan anaknya mereka. Salah satunya mengkhianati. Yang kedua adalah bagaimana konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi karena ada paman si Gibran. Dan ini yang akan menjadi catatan penting. Dan ini yang akan dimunculkan ekspektasi seperti itu begitu kan. Jadi PDIP tidak hanya tinggal diam. Saya ini begitu puluhan tahun berada di partai PDIP. Kira-kira seperti itulah Ibu Megawati begitu. Jadi karena seorang Jokowi tidak punya partai, tidak punya kekuatan nantinya begitu, pasti akan minta pertolongan lagi. Semakin terpojok mereka, semakin minta pertolongan ke Prabowo ya. Di situ ya kita lihat saja nanti apakah Jokowi akan terpojok, apakah masih tetap eksis, apakah masih tetap berlaku begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.